Bila kita lanjuti ya, ini pasca panen ini. Jadi pasca panen ini salah satu di dalam kegiatan pertanian yang sangat penting. Banyak kegagalan atau tidak bisa dijual akibat dari pasca panen ini atau pengelolaan pasca panen ini. Ya, pasca panen ini bahwa tahapannya mungkin nanti dari panen. Nah, panen itu juga apabila sudah salah, panennya tidak cukup umur, nah, itu sudah panjang tuh masalahnya itu. Nah, jadi panen itu juga harus sesuai dengan umur panen, cara panen, waktu panen. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh petani. Kapan sudah salah umur panen, misalnya terlalu muda, itu cepat susut, cepat rusak. Nah, waktu panen, mungkin waktu panen ini kapan disarankan? Jangan musim hujan. Sudah tahu musim hujan, jangan dipanen cepat dulu. Mungkin besoknya tidak apa-apa, sehari 2 hari telat tidak apa-apa. Alat panen, nah, coba kita lihat juga. Nah, alat panen, banyak hasil-hasil pertanian itu berserak di lahan karena alat panennya tidak mendukung. Nah, itu juga harus kita perhatikan, sehingga mungkin petani juga atau kita harus kita perhatikan ini tahapan pasca panen ini. Jadi sudah Ibu sebutkan juga bahwa kerusakan dari hasil pertanian itu atau panen ini salah satunya adalah genetik. Sudah Ibu sebutkan tadi. Yang kedua, lingkungan. Di dalam tahapan pasca panen, pertama dipanen. Sudah Ibu sebutkan tadi, sudah dipanen, nanti di pengangkutan. Sudah Ibu sebutkan tadi, pengangkutan itu juga baik itu bahan atau alat, baik itu tempat, itu ada aturannya semua sekarang itu, ya. Misalnya kotaknya, lalu susunannya, nah itu juga sudah ada aturan-aturannya. Apabila panen itu tidak mau rusak, kapan jaraknya jauh, itu dibawa pakai kendaraan mobil dengan box pendingin. Nah, itu sudah tidak asing lagi. Kapan jarak jauh lagi, kapan mudah dia rusak, itu biasanya hasil-hasil pertanian itu direndam dengan lilin yang tipis, disemprot dengan lilin, disemprot dengan bahan kimia, atau dibalut dengan jaring-jaring, tisu jaring itu. Ya, atau dibalut dengan kertas. Pernah lihat tanaman dibalut dengan apa? Dengan kertas. Iya, dengan kertas ini kan, kertas apa namanya, sebangsa tisu gitu ya. Nah, itu juga salah satu untuk menekan kerusakan dari hasil panen. Nah, itu juga harus kita perhatikan penanganan waktu panen. Nah, lalu juga untuk panen ini juga kita ini kan dengan grade. Nah, itu juga untuk menentukan kelas dari panen. Grade A, grade B, grade C itu sudah ada ketentuannya ya. Tomat, cabai, ya, dan lain sebagainya. Nah, sudah itu setelah di grade bahwa hasil pertanian ini juga mau disimpan. Kapan tidak langsung, itu biasanya hasil pertanian itu disimpan. Seperti beras lah, mungkin sudah tidak asing lagi. Pernah lihat gudang beras? Pernah. Nah, jadi gudang beras itu sebenarnya itu juga ada aturannya, ada SOP-nya, standar operasional pelaksanaan. Gudang tidak boleh di lingkungan semak. Gudang sesuai ukuran penyimpanan. Jadi gudang itu tidak boleh juga sebesar-besarnya. Ada ukurannya. Nah, gudang tidak boleh ada misalnya hama, baik itu tikus, hama-hama lain atau penyakit-penyakit yang lain. Gudang cukup ventilasi. Nah, jadi ada aturannya juga untuk menyimpan hasil-hasil pertanian yang belum sempat dibawa ke pabrik mungkin atau ke pasar, ya. Nah, jadi hasil-hasil pertanian itu juga di dalam gudang, nanti gudang harus disemprot. Hasil pertanian seperti beras, mungkin pernah lihat dalam berat kurang lebih 50 kilo, 20 kilo, 10 kilo, dan 5 kilo. Jarang kita lihat beras itu berada di wadah di atas 100 kilo.
Boleh juga lah mungkin masih 100 kilo, tapi itu umumnya sampai 50 kilo. Dengan maksud supaya tidak mudah rusak. Nah, nanti di dalam gudang itu disusun seperti bata. Ya susun, nanti di tengahnya disusun karungnya. Di tengahnya disusun lagi karung. Jadi seperti batu bata. Tidak boleh terlalu tinggi. Nah, jadi juga ada ketentuannya, kurang lebih 10 sampai 20 ketinggian susunan ini. Nah, jadi di dalam gudang juga ada aturannya. Ada shopnya yang harus kita ikuti. Kapan tidak kita ikuti, maka kerusakan hasil panen ini akan lebih mudah rusak dibandingkan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi harus kita perhatikan juga apabila hasil panen ini mau disimpan di gudang sebelum diangkut ke pabrik atau ke konsumen. Biasanya hasil pertanian itu biasanya disemprot itu dengan ya yang tidak berbahaya mungkin ya, dengan hama atau dengan penyakit supaya hasil pertanian ini tidak mudah rusak ya. Karena apabila tidak kita kendalikan cepat, mungkin sudah tidak asing lagi seperti pada padi itu istilahnya ada hama gudang ya, akhirnya beras itu mudah rusak seperti bubuk ya. Nah, jadi disemprot dulu sebelum disimpan dalam waktu lama sehingga hasil atau beras ini tidak mudah rusak pada waktunya. Nah, itu juga maupun yang lain mungkin ya. Nah, jadi karena hasil pertanian ini tidak sampai atau tidak langsung ke konsumen, biasanya masuk gudang dulu. Gudang itu juga ada aturannya, susunannya juga ada aturannya. Sudah Ibu sampaikan, hasil pertanian ini adalah bahan yang masih hidup. Apa itu buktinya? Dia masih melakukan respirasi. Respirasi ini yang menyebabkan hasil pertanian itu mudah rusak, yang harus kita perhatikan. Nah, nanti setelah di gudang, mungkin yang sudah Ibu sampaikan, hasil pertanian ini supaya naik harganya itu harus diolah lagi. Teknologi hasil pertanian dalam bentuk tepung, kapan beras ya, dalam bentuk ya tepung ya, kapan beras ya. Nah, kapan buah-buahan dalam bentuk itu buah manisan ya kan, sekarang sudah banyak manisan-manisan, misalnya manisan kaleng, manisan dalam saset. Itu adalah dengan maksud untuk meningkatkan harga dari hasil pertanian ya. Mungkin itu yang harus kita perhatikan juga, kapan hasil pertanian itu perlu kita tingkatkan, teknologi hasil pertaniannya itu perlu ya. Makanya kita kadang-kadang di luar negeri itu mereka tanggap hasil pertaniannya diolah dalam waktu cepat. Misalnya kapan beras dalam bentuk tepung, walaupun berasnya ada juga dalam bentuk apa sajalah ya, sehingga hasil pertaniannya diekspor, diinikan keluar dengan harga yang tinggi. Nah, kita belum ada pengolahan yang cepat itu. Contohnya sawit ya. Nah, itu masih dalam bentuk CPO. Ya, sebenarnya kita harus punya pabrik minyak ya, minyak sawit. Nah, kita belum kena dana, mungkin biaya mungkin ya. Nah, sehingga hasil pertanian itu masih dalam bentuk CPO, karet juga masih dalam bentuk bantalan ya. Tidak bisa dibuat dalam bentuk ban dan lain sebagainya. Itu kelemahan-kelemahan ya di bidang pertanian yang kita temui yang ada di Indonesia ya. Mungkin itu ya untuk tanaman untuk pasca panen ini. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Untuk pasca